Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yola Yunita dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Yang pertama, keefektifan berbicara, yaitu ketepatan pengucapan. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Pengucapan bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar. Sudah tentu pola ucapan dan artikulasi yang digunakan tidak selalu sama. Setiap orang mempunyai gaya tersendiri dan gaya bahasa yang dipakai berubah-ubah sesuai dengan pokok pembicaraan, perasaan, dan sasaran. Akan tetapi, kalau perbedaan atau perubahan itu terlalu mencolok dan menyimpang, maka keefektifan komunikasi akan terganggu. Setiap penutur tentu sangat dipengaruhi oleh bahasa ibunya. Misalnya pengucapan kan untuk akhiran kan yang kurang tepat. Memang kita belum memiliki lafal baku, namun sebaiknya ucapan kita jangan terlalu diwarnai oleh bahasa daerah sehingga dapat mengalihkan perhatian pendengar. Demikian juga halnya dengan pengucapan tiap suku kata. Tidak jarang kita dengar orang mengucapkan kata-kata yang tidak jelas suku katanya. Pengucapan bunyi-bunyi bahasa yang tidak tepat atau cacat akan menimbulkan kebosanan, kurang menyenangkan atau kurang menarik sehingga dapat mengalihkan perhatian pendengar, mengganggu komunikasi atau pemakainya dianggap aneh. Yang kedua, ketepatan intonasi. Kesesuaian intonasi merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara dan merupakan faktor penentu. Walau masalah yang dibicarakan kurang menarik, dengan penempatan intonasi yang sesuai dengan masalahnya menjadi menarik. Sebaliknya, jika penyampaiannya datar saja, hampir dapat dipastikan menimbulkan kejenuhan dan keefektifan berbicara berkurang. Demikian juga halnya dalam pemberian intonasi pada kata atau suku kata. Tekanan suatu yang biasanya jatuh pada suku kata terakhir atau suku kata kedua dari belakang, kemudian ditempatkan pada suku kata pertama. Misalnya kata penyanggah, pemberani, kesempatan, diberi tekanan pada P, pem, ke. Tentu kedengarannya janggal. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Pilihan kata atau diksi hendaklah tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas maksudnya mudah dimengerti oleh pendengar yang menjadi sasaran. Pendengar akan lebih terangsang dan lebih paham kalau kata-kata yang digunakan sudah dikenal oleh pendengar. Misalnya kata-kata populer tentu akan lebih efektif daripada kata-kata yang muluk-muluk dan kata-kata yang berasal dari bahasa asing. Kata-kata yang belum dikenal memang membangkitkan rasa ingin tahu, namun menghambat kelancaran komunikasi. Pilihlah kata itu tentu harus sesuai dengan pokok pembicaraan dan dengan siapa kita berbicara atau si pendengar. Yang keempat, kelancaran. Seorang pembicara yang lancar berbicara memudahkan pendengar menangkap isi pembicaraannya. Seringkali kita dengar pembicara berbicara terputus-putus. Bahkan antara bagian-bagian yang terputus itu diselipkan bunyi-bunyi tertentu yang sangat mengganggu penangkapan pendengar. Misalnya menyelipkan bunyi E, O, A, dan sebagainya. Sebaliknya, pembicara yang terlalu cepat berbicara juga menyulitkan pendengar menangkap pokok pembicaraannya. Nah, berbicara juga sebagai seni dan ilmu. Berbicara biasanya dibagi menjadi dua bagian umum, yaitu berbicara terapan atau berbicara fungsional dan pengetahuan berbicara. Dengan kata lain, berbicara dapat ditinjau sebagai seni dan ilmu, menurut Mulgrave tahun 1954. Berbicara sebagai seni, maka butir-butir yang mendapat perhatian yaitu berbicara di muka umum, semantik atau pemahaman makna kata, diskusi kelompok, argumentasi, debat, prosedur parlementer, penafsiran lisan, seni drama, dan berbicara melalui udara. Berbicara sebagai ilmu, maka hal-hal yang perlu ditelaah antara lain yaitu mekanisme bicara dan mendengar, latihan dasar bagi ajaran dan suara, bunyi-bunyi bahasa, bunyi-bunyi dalam rangkaian ujaran, vowel, diftong, konsonan, patologi ujaran. Nah, konsep-konsep dasar yang mendasari pendidikan berbicara dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, hal-hal yang berkenaan dengan hakikat atau sifat dasar ujaran. Yang kedua, hal-hal yang menyatakan proses intelektual yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan berbicara dengan baik. Yang ketiga,
hal yang memudahkan seseorang untuk mencapai keterampilan berbicara. Ragam seni berbicara atau speaking dapat dibagi atas: yang pertama, berbicara di muka umum pada masyarakat yang mencakup 4 jenis, yaitu berbicara dalam situasi yang bersifat memberitahukan atau melaporkan atau bersifat informatif. Yang kedua, berbicara dalam situasi yang bersifat kekeluargaan atau persahabatan. Yang ketiga, berbicara dalam situasi yang bersifat membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan pendengar. Yang keempat, berbicara dalam situasi yang bersifat merundingkan dengan tenang dan hati-hati. Berbicara pada konferensi, yaitu diskusi kelompok yang dapat dibedakan atas tidak resmi atau informal, yang terbagi menjadi kelompok studi, kelompok pembuat kebijaksanaan, komite. Nah, yang resmi atau formal yang mencakup pula dengan konferensi, diskusi panel, simposium, prosedur parlementer. Bagaimana menjadi pembicara yang berhasil? Khusus tips dan triknya, yaitu menyampaikan presentasi yang baik bukanlah sebuah perkara yang mudah. Pasalnya tidak ada pekerja yang bisa menjadi seorang pembicara andal secara tiba-tiba. Tentunya kita semua membutuhkan latihan untuk berbicara di depan publik. Meskipun demikian, kehidupan profesional tidak akan lepas dari presentasi. Setiap karyawan di kantor pasti akan diminta untuk berbicara di depan rekan kerja dan atasannya. Maka dari itu penting bagi kita untuk bisa membawakan presentasi. Nah, kira-kira bagaimana caranya agar kamu bisa menjadi penyaji presentasi yang baik? Apa yang perlu kamu lakukan agar bisa memandu presentasi yang efektif? Nah, yang pertama, mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan yang baik membantu setengah dari kesuksesanmu. Pernah dengar ungkapan tersebut? Ya, dengan adanya persiapan, tentunya kamu bisa memberikan presentasi yang baik. Persiapannya sendiri meliputi latihan berbicara, memberi materi yang terstruktur, hingga memikirkan audiens yang akan menyimak presentasimu. Nah, sejatinya yang paling penting adalah untuk mengetahui siapa audiensmu dan bagaimana karakteristik mereka. Sebab dengan mengenal audiens yang akan dihadapi, kamu akan bisa merancang presentasi yang mampu mengait minat mereka. Yang kedua, berikan pembukaan yang apik. Presentasi dengan pembukaan yang buruk akan membuat audiens tidak tertarik untuk mendengarkan lanjutan dari materimu. Maka dari itu, presentasi yang baik harus diawali dengan pembukaan yang apik. Sebagai contoh, kamu bisa tarik perhatian audiens dengan mengucapkan salam dan meminta mereka membalasnya dengan semangat. Kamu juga bisa membuka presentasi menggunakan cerita kehidupanmu sendiri. Misalnya, dalam sebuah presentasi pemasaran kafe, kamu bisa ceritakan kecintaanmu pada kopi dan bagaimana minuman tersebut telah membantu kehidupanmu. Nah, yang ketiga, perhatikan komunikasi nonverbal. Saat kamu melakukan presentasi, panggung dan layar di depan adalah milikmu seluruhnya. Nah, presentasi yang baik bisa dinilai saat penyaji berhasil menguasai panggungnya. Memangnya apa maksud dari seorang pemberi presentasi yang berhasil menguasai panggung? Sederhananya, pembicara tidak terpaku pada tempat berdiri. Ia mampu untuk bergerak bebas sambil melakukan kontak mata dengan audiens. Hal ini disebut juga dengan kemampuan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sangatlah penting untuk dikuasai pemberi presentasi. Pasalnya, kemampuan tersebut bisa memberikan indikasi bahwa presentator semangat dan tertarik akan kebutuhan audiensnya. Nah, yang keempat, perhatikan desain slide materi. Tips berikutnya jika kamu ingin memberikan presentasi yang baik adalah dengan membuat desain slide yang menarik. Mengapa demikian? Sebab dengan desain slide yang baik bisa membuat audiens lebih memperhatikan dan mengerti apa yang mencoba kamu sampaikan. Selain itu, jika tampilan slide-mu menarik, sedikit kesalahan pada penjelasan presentasimu bisa luput dari perhatian audiens. Nah, kira-kira seperti apa bentuk slide yang menarik minat audiens? Sederhana saja, hindari warna-warna yang terlalu terang, hindari penjelasan slide yang berlebihan, serta beri warna kontras antara warna background dan tulisan. Yang kelima, tetap percaya diri. Dalam presentasi, ingat bahwa kamu melakukan penyampaian pesan, bukan hanya membacakan atau berusaha mengingat. Tanpa perasaan yang ceria atau rasa percaya diri yang baik,
presentasimu akan terlihat datar dan tidak menarik di mata audiens. Ingat juga untuk membuat materi yang kamu bawakan itu menyenangkan. Jika kamu secara tidak langsung menyampaikan bahwa materimu tidak menarik, audiens akan merasakan hal serupa. Maka dari itu, jangan lupa untuk tetap percaya diri dan cintai materi yang akan kamu sampaikan. Dengan begitu, audiens akan merasakan perasaan yang sama sehingga kamu bisa menyampaikan presentasi yang baik. Yang keenam, mencari mentor untuk latihan. Jika semua cara sudah dilakukan dan kamu masih kurang percaya diri, tidak ada salahnya untuk mencari seorang untuk melatihmu. Berlatih bersama seorang mentor dengan public speaking andal bisa membantumu untuk membawakan presentasi yang baik. Di luar itu, jika kamu merasa lebih nyaman untuk berlatih sendiri, pilihanmu adalah menonton video khusus latihan presentasi. Yang ketujuh, evaluasi dan terus berlatih. Hal lain yang perlu kamu siapkan agar bisa membawakan presentasi dengan baik adalah untuk terus melakukan evaluasi dan berlatih tanpa henti. Kamu bisa minta feedback dari audiens atau orang terdekatmu yang ikut menyimak. Dengan begitu, kamu akan mengetahui kekuranganmu dan menyiapkan diri untuk memperbaikinya. Jangan lupa juga bahwa kita bisa terbiasa. Jadi seringlah berlatih dan jangan segan untuk meminta bantuan orang-orang terdekatmu ya. Yang kedelapan, menggunakan jeda secara efektif. Tips selanjutnya untuk memberikan presentasi yang baik dan efektif adalah menggunakan jeda. Kamu harus ingat bahwa audiens mungkin saja belum pernah mendengarkan hal yang kamu sampaikan. Sehingga berikan audiens waktu untuk membaca, mendengarkan dan memahami materi presentasi yang kamu sampaikan. Beri jeda antara dua bagian isi presentasi juga mengindikasikan audiens bahwa ada suatu hal baru yang akan disampaikan. Tidak hanya itu, jeda sebentar juga membantumu mengingat poin selanjutnya yang akan kamu sampaikan. Yang kesembilan, melibatkan audiens. Cara lain dalam memberi presentasi yang baik adalah dengan melibatkan audiens. Untuk melakukannya, kamu bisa memberi pertanyaan yang mudah dijawab audiens atau berinteraksi langsung dengan mereka. Ketika kamu ingin memberi contoh sebagai upaya melibatkan audiens, pastikan contoh tersebut relevan dengan mereka. Tidak hanya itu, pastikan juga untuk menggunakan bahasa yang umum digunakan oleh target audiensmu. Jangan gunakan bahasa yang sulit dimengerti oleh mereka. Yang ke-10, tarik napas dan buat dirimu rileks. Merasa gugup ketika akan memberikan presentasi adalah hal yang wajar. Namun, jangan biarkan hal tersebut memengaruhimu. Jika ingin menyampaikan presentasi yang baik dan efektif, terima rasa gugup tersebut dan ubah jadi rasa antusias. Dengan begitu, kamu akan memiliki mindset yang positif saat akan menyampaikan presentasi. Tidak hanya itu, cobalah untuk menarik napas panjang beberapa kali supaya kamu rileks dan mengurangi rasa gugup. Nah, itulah 10 tips yang bisa kamu ikuti supaya bisa melakukan presentasi yang baik. Intinya, tidak ada manusia yang bisa menjadi seorang presentator andal secara mendadak. Semuanya membutuhkan latihan dan waktu untuk evaluasi yang memadai. Yang perlu kamu ingat adalah untuk tetap tenang dan percaya diri. Dengan begitu, dijamin presentasimu akan sukses mengait hati para audiens. Nah, sampai di situlah penjelasan saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.